Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Happy Sunday, Bob. Happy Sunday. Iya, itu adalah yang sering diucapkan di gereja. Weh, Sas, mau kemana? Ini mau ke gereja. Loh, kok lari-lari? Kan gereja jauh. Waduh. Harus keluar kota dulu. Kalau keluar kota lu pakai motor, pakai mobil dong. Kan BBM naik. Biar irit. Oh iya benar. Makanya lu jangan heran nih Bang Bo. Kenapa tuh? Orang yang demo kenaikan BBM itu setengahnya orang Cilegon. Kemungkinan. Iya. Setengah lainnya baru. Apa tuh? Orang Kristen Jakarta. Tetap aja tuh orang Kristen semua. Iya. Jadi biaya ibadah tinggi ya? Biaya ibadah tinggi Pak. Bener. Makanya kemarin ada saudara Apa tuh? saya biasanya ngasih 50. Iya. Sekarang ini durung-durungnya 30 doang. Kenapa? 20 Pertalite. Mahal di situ. Iya. Katanya sekarang Pertalite juga cepet boros lagi. Benar. Maka di gereja saya itu dulu kan biasanya pakai kertas kan waktu jemaat. Ini udah WhatsApp dokumen aja deh. Fotokopi mahal, Snappy kan mahal. Iya. Di WhatsApp dokumen gitu. Iya. Yang kasihan inang-inang kan. Apa tuh? HP-nya masih BB anjing. Belum ada WhatsApp. Berarti biar ada alasan kalau inang-inang buka HP pas lagi pendeta khotbah. Benar, biar nggak Buka jadwal. Iya, biar bukan dilihat beli live orang jualan songket. Iya. Biasa gitu tuh mama KBP aja. Bisa-bisa di gereja buka orang. Iya, kedengeran lagi sama pendetanya. Iya benar. Sambil ngomong satu yang hijau toskana. Terus, maaf Pak Pendeta, lanjut aja. Gitu. Tipikalnya khas banget ya gereja ini ya. Khas banget. Yang langka di Cilegon pasti nih kayaknya. Cilegon benar. Emang kenapa pakai ini? Lah kan ngomong-ngomongin gereja, Iya, gereja gue dingin. Oh di mall. di mall. Oh, Ada di mall. Oh, gerejanya di mall. Iya. Sorry ya. Benar. Bebas. Karena tidak ada yang melarang. Benar. Iya. Kalau melarang, nanti makanan Anda tidak ada yang beli. Betul. Gereja gini-gini, itu gereja apa? Beer Brother. Iya. Live musik. Gue gereja di mall sampai kadang-kadang gue salah masuk. Kenapa? Gue masuk ke gereja, taunya masuk ke XX1. Iya. Benar. Nontonnya film The Passion of Christ. Iya. Biar rohani, benar. Sebenarnya Pak Pen kan tadi udah dibilang kan gereja di mall. Saya gereja di bangunan gitu. Betul. Sebenarnya esensi gereja itu apa sih Pak Pen? Karena jangan sampai nih, saya jujur saya waktu di kampung saya gereja di gereja gitu. Iya. Kalau di sini jangan sampai, nah saya cari di KBBI gereja sama dengan ruko. Atau gereja sama dengan mall lantai atas. Karena nggak mungkin gereja sih nggak ada di basement. Enggak, selalu lantai Beda atas. yang di basement. Iya, benar. yang di basement itu biasanya perintisan. Benar. Gereja perintisan di basement, pas udah jemaatnya banyak naik ke atas. Iya, benar. Masa kita gerah sama non itu, masa gereja juga harus gerah. Kayak harus dingin kan, benar. Nah, jadi bagaimana nih? Apakah lebih baik kita mengurus izin gereja atau lebih baik kita mengurus izin mall? Nah, benar. Gimana Kak Iri? Iya, jadi esensi dari gereja kan, Iya. itu kan sejarahnya adalah eklesia. Oke. Orang yang dipisahkan lalu berkumpul menjadi satu dengan satu tujuan, saling membangun, saling menasihati. Jadi sejatinya intisarinya adalah bukan berbentuk bangunan tapi komunal. Maka dibilang 2-3 orang berkumpul maka dia hadir. Betul. Iya, Jadi kehadirannya dia mati bukan buat bangunan sebenarnya. Dia mati bukan untuk organisasi. Dia mati untuk menebus kehidupan dan kehidupan yang berkomunal gitu. Gitu. Jadi inti apa? esensinya jadi di komunitasnya, di kitanya. Kita ini gerejanya, makanya kan dikatakan tubuh kita tuh bait Allah, tempat roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi tubuh kita kan? Tubuh kita. Bukan tubuh Bang Coki. Kalau tubuh Coki, bait apa? Gereja setan.
Tempat bersemayamnya Lucifer di badan dia itu. Tempat bersemayam benar, tapi siapa yang bersemayam? Bersemayam? Iya, betul. Pantas dia cuma bisa bahasa iblis. Bener. Itu kan bahasa iblis. Bener, itu dia. Makanya. Iya, jadi ya itu esensinya kita. Sebenarnya itu makanya ketika ada penutupan atau misalnya COVID lah. COVID kan mau nggak mau kan orang yang tadinya bilang kita nggak mungkin kita sulit bertumbuh loh kalau kita nggak berkumpul terus. Betul. Ayo kamu gabung ke gereja biar kamu nih bertumbuh. Tapi kan akhirnya tutup. Gereja tutup, paling nggak online aja. Online, iya. Karena sejatinya tubuh kita ini yang adalah bait Allah, gereja yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kita datang tidak ke gereja, kita datang bawa gereja dan berkumpul untuk mengapresiasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan sama hidup kita. Berarti bangku belakang ojol bisa disebut dengan gereja juga ya? Kenapa tuh? Saya pernah nge-zoom di PCC lagi di Gojek. lagi di jalan kan. Berarti saya di gereja. Ya benar, nongkrong jam 8, jalan jam 5 kan. Iya. Benar. Ya. Bisa di mana aja berarti. Bisa di mana aja. Cuma kan dalam unsur kenapa orang bergereja, orang tuh harus bertumbuh. Dan bukan cuma bertumbuh dalam aktivitas, tapi bertumbuh dalam karakter. Makanya perlu berkumpul bersama untuk kita saling membangun, saling menasihati, saling menajamkan satu sama lain gitu. Makanya esensinya bukan di aktivitas. Karena sekarang kan orang naruh standar dan esensinya di aktivitas. Gimana kabar, Bang? Ya, udah mulai gabung choir nih. Benar. Tapi judi masih, mabuk masih. Benar. Kan sebenarnya esensinya adalah di bagaimana kitanya. Iya, betul begitu. Benar. Tapi ini kan sesuai dengan kita harus punya undang-undang, kita punya hak, harus punya hak. Nah, tapi tadi dibilang bahwa gerejanya adalah kita sendiri. Nah, kita sebagai orang Kristen ini menyikapinya tuh harus gimana sih sebenarnya? Iya, dengan kasus yang kemarin gereja ditutup tuh, Pak. Iya, jadi kita tidak boleh bereaksi di luar koridor yang sebenarnya Tuhan sudah bangun dalam kehidupan setiap kita gitu. Ya, which is kita sadar betul bahwa yang kita perjuangkan adalah esensi. Ya, nah makanya kan kenapa orang masih memperjuangkan gitu? Karena memang ada nats yang bilang gini, jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya pertemuan-pertemuan ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan. Tapi pada sejatinya ada waktunya kita nggak bisa lagi berkumpul. Pasti ada waktunya. Kita nggak bisa lagi berkumpul karena satu dan dua hal termasuk penutupan gereja. Betul. Nah, itu sebabnya ya kita mesti pertama nih ya namanya kalau kita hidup di bernegara kan ya. Jadi ada undang-undang konstitusi ya. Paling tidak harus ditegakkan lah undang-undang itu secara konstitusi. Jelas dong ya kan kebebasan beragama ya kita demi konstitusi itu. Tapi kalau esensi harusnya kita tidak bereaksi berlebihan. Gitu. Tapi kan kadang-kadang ada masalah kemanusiaan. Kayak misalnya apa yang terjadi di Cilegon. Kan biasanya kalau anak sekolah ya kan butuh nilai agama. Nah, kadang ada di sekolah-sekolah negeri yang tidak memfasilitasi. Memang sulit guru agama Kristen itu. Mungkin makin jarang kali ya minatnya ya. Benar. Dan orang Kristen pun udah paling jarang jadi guru. Benar. Iya. Sedangkan kalau nggak agama jelek kan nggak bisa lulus. Biasanya kan sekolah suruh kamu ke gereja aja udah minta tanda tangan pendetamu hari Minggu. Benar. Nanti itulah yang jadi nilai. Atau kalau dia mager, yaudah ikut aja kelas ini. Dapat nilainya dia. Iya. Yang penting nilainya. Nah ini kan sulit, gerejanya nggak ada. Gitu tuh. Berarti kan dia mesti ngeluarin effort untuk cari nilai agama. Atau yang mau nggak mau ngikutin agama yang ada. Benar. Jadi mungkin supaya lebih diterima, gereja itu kehadirannya harus memberkati. Betul. Memberikan persembahan kasih. Terutama kepada lurah, kepada ormas, kepada wali kota. Nah, betul. Iya, benar. Mungkin ya. Itu literally serangan fajar. supaya bisa memberkati. Berarti serangan fajar tuh Sabtu malam atau Sabtu subuh. Betul. Ya, supaya Minggu lancar. Minggu lancar. Atau ya Sabtu subuh juga sama kan. Advent kan siang gereja. Iya, kembali kepada tadi memberkati juga nih. Ya kan kadang kita itu udah minoritas. Kelihatan banget baru pulang dari gereja bajunya. Benar. Iya kan? Dan memberkatinya hanya kepada sesama kita gitu. Nah, oke, ini menarik. Bagaimana keberadaan sebuah
komunitas gereja ya. Kita jadinya bukan gedung ya. Gedung. Keadaan sebuah komunitas gereja bisa memberkati orang sekitarnya gitu. Gimana caranya? Jadi gini, ada angle lain yang menjadi pemicu atau penyebab gereja itu ditutup atau orang tidak mengingini gereja. Ya. Karena apa? Karena memang gerejanya sendiri yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Contoh, parkirnya sembarangan. Ngambil parkiran warga. Bayar uang parkirnya dikit lagi. Iya. Gimana nggak kesel? Buang sampah sembarangan. Nah, terus pas misalnya azan maghrib, lagi praise tuh kan, malah kenceng-kencengnya gitu. Iya kan. Terus tidak pernah bersilaturahmi sama lingkungan sekitar. Ya itu jelas salah gereja lah. Dalam artian keberadaan kita pun harusnya jadi berkat, bukan malah eksklusif gitu. Ya kan, udah minoritas eksklusif lagi. Itu juga waktu Natal Sinterklas pilih-pilih rumahnya. Yang ada tanda salibnya aja. Kayak gitu. Kan nggak bisa. Soalnya kalau di mall kan Sinterklas yang ditolak. Makanya harus ini. Sinterklas kalau di mall diterima. Asal bawa Uniqlo. H&M. Zara. Iya. Pantas waktu kecil, gue kalau ke gereja itu memang diajarkan orang tua untuk memberkati. Makanya gereja gue dulu nggak pernah digusur. Tahu nggak bagaimana cara memberkatinya? Gimana? Menukarkan uang di warung depan untuk persembahan. Betul. Kan beli permen paling nggak gue beli dulu. Benar. Jadi kalau misalkan mau digusur, wah jangan, ntar nggak ada lagi yang beli permen di tempat gue. Gitu. Jadi kayak misalnya ada yang demo kan, bubarkan gereja ini, gusur. Jangan, Amang naik baho masih sering beli rokok di sini. Nah, gitu. ada gitunya kan. Jadi berkurang nanti omsetku kan. Iya. Gitu. Jadi paling nggak ada yang membela. Iya. Tolonglah diperhitungkan untuk teman-teman yang di sekitar gerejanya. Ada yang sedang berjualan apa, atau berdagang apa, usaha apa. Iya, belajar dari Freeport lah. Gimana tuh? Orang-orang lokal diajak kerja. Gitu. Biar orang kayak gue suruh Freeport ini. Amang, kayak mana nanti kuliah anakku gitu. Jadi kayak kayaknya nggak usah deh gitu. Iya, betul. Saya belajar dari Freeport dan belajar dari Gubernur Papua. Nah, kayak gitu. Jadi mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita ke gereja, apakah kita sudah memberkati sekitar kita atau enggak. Iya, setuju. Kita mau enggak kalau misalkan di samping rumah kita ada gereja. Tanya aja kepada diri kita sendiri yang memang beragama sama kan gitu. Kita kan benar. Kalau kita aja nggak suka, gimana yang gimana sih itu? Makanya. Tiba-tiba kita keluar rumah, udah ada mobil orang kenapa parkir di sini? Malah dia yang lebih galak. Ada ayat-ayatnya lagi. Iya, di belakangnya. Ada gambar ininya, ada gambar keluarga. Mama, papa, jam sen. Dan susi. Benar. Lagi maghrib happy. Teriak-teriak kan. Iya. Kalau mobilnya disuruh, sebentar dulu belum selesai nih. Nah, itu dia kan? Bener. Gitu. Sama ya udah kalau pulang gereja, udah jasnya taruh mobil aja, nggak usah pamer gitu kan. Mana ini flexing banget sih Kristen gitu kan. Takut dikira flexing Kristen. Iya, betul. Bener. Air Jordan kan sekarang sepatu hari Minggu kan. Iya benar. Biar agak gini dulu kan. Cikit. Tolong dong. Iya. Mereka pakai karfil loh. Oke, jadi hari ini kita belajar bahwa di dalam gereja itu kita belajar untuk berkomunitas. Berbagi kehidupan yang sebenarnya kepada satu dengan yang lain. Bukan berbagi kehidupan yang suci-sucinya aja. Iya, jadi itu kan komunitas sama-sama bertumbuh. Jadi bertumbuh itu bersama. Dan bersama itu tidak harus sama. Makanya komunal itu penting, bukan sama yang sama gitu. Yang rohani memang rohani, yang enggak rohani memang enggak rohani gitu. Jadi itu yang pertama, esensi gereja ada di situ. Lalu kedua, mau nggak mau kita harus bebenah dan berkaca bahwa kita sudah jadi berkat belum sama orang sekitar kita. Jangan-jangan karena kitanya nggak bisa jadi berkat, makanya orang risih dengan kita. Begitu. Oke. Walaupun pada kenyataannya kita yang sering risih. Shalom. Teman-teman domba tersesat, kami mengencourage teman-teman untuk bisa bertanya, menanyakan apapun yang nyeleneh atau yang tidak bisa teman-teman tanyakan di gereja atau kepada pendeta saudara. Ya udah, tanyakan kepada kita. Atau saran pendetanya gitu, Pak Pendeta bisa nggak kacamata Pak Pendeta diganti kacamata gaya? Wah. Jadi bentuk-bentuknya aneh-aneh. Tanyakan kacamata hitam gitu kan. Benar. Aduh, itu pendeta Pak Edi Murphy.
Boleh silakan pertanyaan apa aja. Bukan Stevie Wonder ya? Salam.